Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan, mari agar kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menjaga iman tetap sehat. Puji Tuhan. Beberapa ayat yang akan saya bacakan di 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal yang untuknya engkau telah dipanggil dan yang telah engkau ikrarkan di depan banyak saksi. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sering berbicara tentang menjaga kesehatan fisik, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan cukup istirahat. Kita juga peduli dengan kesehatan mental dengan mencari cara untuk mengurangi stres dan menjaga pikiran tetap positif. Namun bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Apakah kita peduli dengan kesehatan iman kita? Iman yang sehat bukanlah sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Iman yang sehat adalah iman yang aktif, bertumbuh, dan mampu menghadapi tantangan hidup tanpa mudah goyah. Ini adalah iman yang memampukan kita untuk terus berjalan bersama Kristus, bukan hanya di saat-saat baik, tetapi juga saat badai datang. Seperti tubuh yang bisa sakit karena kurang nutrisi atau aktivitas, iman kita juga bisa sakit, Bapak Ibu Saudara. Ia bisa menjadi lemah, lesu, bahkan mati jika tidak dipelihara dengan baik. Lalu bagaimana cara kita menjaga iman kita tetap sehat? Yang pertama, pelihara iman dengan makanan rohani yang benar. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, untuk menjaga tubuh tetap sehat, kita butuh makanan. Demikian juga firman Tuhan adalah makanan rohani yang memelihara iman kita. Iman kita tidak akan pernah kuat jika kita jarang membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman, kita tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi kita juga menerima janji-janji Tuhan, bimbingannya, dan penghiburannya. Firman Tuhan adalah seperti vitamin yang menguatkan sel-sel iman kita. Apakah kita secara rutin memberi makan iman kita dengan firman Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan kebenarannya? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menggerakkan iman melalui latihan rohani. Yakobus 6 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan mati. Bapak Ibu Saudara, iman tidak boleh hanya statis atau pasif. Iman yang sehat adalah iman yang aktif dan membuahkan perbuatan. Ini adalah iman yang mendorong kita untuk berbuat kasih, melayani, bersaksi, dan menolong sesama. Latihan rohani ini bisa berupa doa yang tekun, melayani di gereja, membantu orang yang membutuhkan, atau
mengampuni orang yang menyakiti kita. Setiap kali kita melangkah dalam ketaatan, iman kita semakin kuat. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja melalui hidup kita. Jangan biarkan iman kita hanya duduk-duduk di bangku gereja. Ayo, gerakkan ia melalui perbuatan nyata. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjaga iman tetap sehat? Cari dokter rohani dan teman seperjalanan. Haleluya. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa sehat sendirian. Kita butuh komunitas. Dokter rohani kita adalah para pemimpin rohani, hamba Tuhan, dan orang-orang yang lebih dewasa dalam iman. Mereka bisa memberi nasihat, teguran, dan membimbing kita. Teman seperjalanan adalah saudara-saudari seiman yang bersama-sama berjuang. Mereka bisa menjadi pendukung, penegur, dan orang yang menguatkan kita saat kita lemah. Kehidupan Kristen bukanlah perjalanan solo, melainkan perjalanan bersama lewat persekutuan. Menjauhi persekutuan sama saja dengan mengisolasi diri, yang dapat membuat iman kita rentan terhadap serangan-serangan dan godaan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya menjaga iman tetap sehat adalah sebuah pertandingan dan perlombaan. Ini membutuhkan ketekunan. Pertandingan ini tidak dibenangkan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Dia adalah permulaan dan penyempurnaan iman kita. Puji Tuhan. Ketika kita merasa lelah, pandanglah salibnya. Ketika kita merasa ragu, ingatlah janji-janjinya. Ketika kita jatuh, tak berdaya, berpeganglah pada tangannya. Yesus adalah sumber dari semua kekuatan yang kita butuhkan untuk menjaga iman kita tetap hidup, tetap kuat, dan tetap sehat. Mari kita berkomitmen untuk memberi makan iman kita dengan firman, menggerakkannya melalui perbuatan, dan menjaga persekutuan yang sehat. Dengan demikian, kita akan menjadi prajurit Kristus yang kuat, haleluya, yang siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar sampai akhir. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, ada firman yang memberikan kekuatan, penghiburan, bimbingan, dan ada Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukannya, sehingga kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, bukan saja secara fisik, tapi iman kita semakin bertumbuh. Diberkatilah kita semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.